Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Nah, kali ini kita mau bahas nih satu bab yang spesifik banget dan judulnya itu lumayan nyelekit ya dari buku Storyworthy-nya Matthew Dix. Betul, bab 13. Ya, bab 13 judulnya This is Going to Suck. Udah kebayang lah ya kira-kira isinya gimana? Judulnya aja udah ngasih spoiler dikit. Sumber kita ya bab itu sendiri, ini kan kisah nyata ya, pengalaman penulisnya langsung. Misi kita sekarang ini, kita coba bongkar deh cerita dramatis ini tuh sebenarnya kenapa sih diceritain kayak gitu? Apa intinya gitu? Iya, apa pesan di balik peristiwa traumatis ini? Apa yang bikin nempel di hati pembaca yang lebih dari sekedar, wah kecelakaan parah gitu. Mari kita gali lebih dalam. Oke, siap. Oke, jadi kita mulai dari latarnya dulu kali ya, biar kebayang situasinya. Ini kejadiannya tanggal 23 Desember 1988, si Matthew Dix ini umurnya masih 17 tahun waktu itu. Masih muda banget ya. Banget, dia baru keluar dari toko kaset, nah ini unik nih. Dia bawa hadiah Natal kejutan buat sahabatnya, namanya Bengi. Hadiahnya kaos konser band. Oh, niat banget ya. Iya kan? Tapi pas di luar toko, ketemu temannya yang lebih muda, si Pat. Nah, sifat ini nyeletuk agak sinis gitu. Cowok nggak beli hadiah kejutan buat cowok lain, Matt. Bikin suasana jadi agak gimana gitu. Ada aja ya komennya. Selain itu, dia juga beli ikan cupang buat adiknya, Kelly, yang lagi hamil. Jadi ya, ada semangat Natal, tapi campur aduk sama rasa kikuk sedikit lah. Dia nyetir mobil ibunya, Datsun B210 tahun 76. Mobil Datsun B210, wah itu kecil banget mobilnya. Dibilang kayak kotak sereal ya di bukunya. Iya, kecil banget. Pas dia nyetir itu, salju pertama mulai turun tipis-tipis. Jadi sebenarnya suasananya tuh potensial banget buat jadi momen Natal yang indah gitu. Iya, ada nuansa magisnya gitu ya, awal salju turun, mau Natal. Tapi ya itu, justru di tengah suasana kayak gitu, kejadiannya. Nah, itu dia. Gimana tuh kejadiannya? Jadi pas Dix lagi nyetir ngelewatin Mendon, Massachusetts, dia lagi nurunin bukit gitu. Jalannya mulai licin kan karena salju baru turun. Nah, mobil Datsun kecil itu slip. Waduh. Kehilangan kendali, mobilnya nyebrang garis tengah jalan, masuk ke jalur lawan arah. Dan pas banget, dari arah berlawanan, ada mobil Mercedes-Benz putih datang. Astaga. Waktu kayak melambat gitu buat Dix ya, seperti yang sering diceritain orang lah kalau dalam kondisi bahaya. Nah, dalam sekitar 3 detik sebelum tabrakan yang udah nggak mungkin dihindarin itu, ada 3 pikiran spesifik banget yang lewat di kepalanya. 3 detik sempat mikir apa aja dia? Pertama, dia sadar banget dia nggak pakai sabuk pengaman. Ini aneh, soalnya dia bilang biasanya selalu pakai. Cuma hari itu aja entah kenapa lupa. Duh, pas lagi apes ya? Iya. Kedua, dia ingat nasihat klise itu loh soal kalau mobil selip, putar setir searah selip mobil, steer into the skid. Tapi ironisnya, dia nggak ngerti sama sekali maksudnya gimana cara ngelakuinnya. Sama dong kayak saya. Dia ngaku di buku, sampai sekarang aja masih nggak paham bener gimana caranya. Dan pikiran ketiga, ini yang paling penting sampai jadi judul bab, dia ngomong keras-keras ngirian di mobil, "This is going to suck." Ini bakal menyebalkan. Prediksi yang, ya ampun, akurat banget ya ternyata. Akurat dan menyakitkan. Tabrakannya keras banget. Nggak pakai sabuk pengaman kan badannya kelempar ke depan. Kepalanya nabrak kaca depan sampai pecah. Dagunya kena setir, itu parah banget. Semua gigi bawahnya copot dari gusi, jadi satu bongkahan gitu, terus masuk ke belakang mulutnya. Ya Tuhan. Ngebayanginnya aja udah ngilu banget ini. Dan cederanya nggak cuma itu. Kaki kanannya nancep dalam ke unit AC mobil sampai kena tulang. Kaki kirinya ketusuk tuas rem darurat yang patah. Dadanya juga kena setir, tulang rusuknya patah beberapa, jadi susah banget napas. Lengkap banget cederanya. Tapi ada yang menarik nih secara psikologis. Abis tabrakan itu, yang dia rasain pertama bukan sakit atau panik, tapi shock. Dia ngaku nggak ngerasain sakit fisik atau takut sama sekali awalnya. Kayak kosong gitu mungkin ya, pertahanan tubuh kali ya. Mekanisme pertahanan diri ya. Gila sih deskripsinya. Terus gimana setelah itu? Dia masih sadar kan? Masih sadar. Kejepit di mobil yang udah rengsek. Terus ada beberapa remaja naik truk pick-up lewat. Mereka berhenti nolongin, narik dia keluar dari mobil. Oh, syukurlah dia yang nolong. Iya, dia ingat banget salah satu remaja itu pas lihat kondisi dia, bisik ke temennya, "Bung, lu kacau parah." Dix nulis di bukunya pakai humor gelap gitu, katanya itu diagnosis medis paling akurat hari itu. Bisa aja dia. Sambil nunggu bantuan medis datang, dia tiduran di jalanan bersalju itu.
Salju turun lagi kena mukanya. Dia inget mikir, wah indah banget ini salju. Jangan-jangan ini hal indah terakhir yang dia lihat. Gak lama para medis datang, pakai alat potong hidrolik buat ngeluarin dia sepenuhnya dari mobil. Oke, terus dibawa ke rumah sakit ya? Dibawa pakai ambulans. Nah, di dalam ambulans ini ada kejadian agak unik. Di tengah semua kekacauan itu, pikiran Dix malah nggak ke kondisinya. Malah kemana? Kerjaannya di McDonald's. Dia minta tolong para medis buat nelpon ke McD, ngasih tahu dia nggak bisa masuk kerja. Serius? Sempet-sempetnya mikirin kerjaan? Iya. Aneh kan? Para medisnya ya jelas bilang mau nelpon orang tuanya dulu lah. Tapi Dix jawabnya pasrah gitu. Percuma mereka nggak bakal dateng. Wah, sedih banget dengernya. Para medisnya mungkin ngira dia ngaco karena shock. Jadi ya tetap bilang bakal coba hubungin orang tuanya. Dialog di ambulans ini kayak jadi pertanda gitu ya buat apa yang terjadi di rumah sakit nanti. Rasa ditinggalinnya itu udah kerasa ya. Tepat sekali. Dan ini penting banget buat alur ceritanya. Sampai akhirnya di UGD. Bisa kebayangkan suasananya? Lampu neon terang, dokter perawat sibuk. Pasti panik ya. Iya. Ada perawat yang sabar, bersihin pecahan kaca dari dahinya. Ada dokter bedah gigi datang masang kawat sementara di rahangnya yang hancur itu. Dokter lain siapin operasi lutut. Nah, di tengah itu semua, perawat nanya lagi nomor kontak keluarga. Dan dia jawabannya masih sama. Masih sama. Dia ulangin lagi, mungkin lebih capek kedengerannya, orang tuanya nggak akan datang. Dia kasih alternatif nomor telepon sahabatnya, si Bengi. Oh, si Bengi yang tadi dikasih kado itu. Iya benar, tapi sialnya, Bengi pas lagi nggak di rumah. Terus, kayak udah putus asa atau gimana ya, dia sebut lagi, McDonald's. Disebut lagi dong McD-nya. Kali ini, mungkin karena kasihan atau ya udahlah biar pasiennya tenang, perawatnya bilang, oke, kita telepon McDonald's. Sementara dokter pada diskusi soal operasi, Dix cerita dia ngerasa sepi banget. Kebayang sih. Mikirin keluarganya yang rumit ya situasinya. Ayah udah pergi, ibu hidup dari tunjangan, kakak di tentara, adik lagi hamil. Dan ini 2 hari sebelum Natal. Wah, perasaan terisolasinya pasti nusuk banget. Nah, ini nih setelah dibangun suasana sepi banget kayak gitu, pasti ada titik baliknya kan? Momen krusialnya. Pasti. Dan titik baliknya ini datangnya bener-bener nggak disangka. Pas Dix lagi tiduran di UGD, ngerasa sendirian banget, tiba-tiba dia dengar suara rame-rame dari balik pintu di ujung koridor. Suara apa tuh? Refleks pertamanya dia mikir itu orang tuanya. Dia bahkan udah siap-siap kecewa lagi kayak udah biasa gitu. Tapi pas pintunya kebuka, Jeng, jeng, jeng. Siapa? bukan orang tuanya, tapi semua sahabatnya. Ada si Beng I, ternyata udah pulang. Ada si Pet yang sinis tadi. Teman sekolah, teman kerja dari McDonald's. Rame banget di pintu itu. Mereka semua di sana nyorakin Gia, ngasih semangat. Wah, gila, merinding saya. Itu dia, momen pencerahannya Dix. Dia nggak sendirian. Ternyata perawat tadi itu beneran nelpon McDonald's. Serius? Aku kira cuma buat nenangin aja loh. Beneran ditelepon. Terus dari situ, ya kayak biasalah anak muda, telepon berantai. Satu teman ngabarin teman lain, nyebar cepat kabarnya Dix kecelakaan, mereka semua mutusin buat datang nemenin. Disitulah Dix sadar, sahabat-sahabatnya inilah keluarga dia yang sebenarnya. Yang ada pas dia butuh banget. Momen yang kuat banget ya. Dan ini nyambung ke analisis Dix sendiri di buku ini. Kalau kita ikutin alur pikirannya dia, inti cerita bab 13 ini sebenarnya bukan soal kecelakaannya itu sendiri kan? Sama sekali bukan. Ini poin penting banget. Dan mungkin agak aneh buat orang yang baru belajar cerita. Dix nekenin banget, kecelakaan parah itu, bahkan momen dia sempat henti jantung sesaat, yang dia nggak sadar karena pingsan, itu bukan inti ceritanya. Terus, apa dong? Kecelakaan itu cuma pemicu, katalisator, insiden yang memulai cerita aja. Dia bandingin sama cerita dia yang lain, Charity Thief, di mana ban kempes itu cuma pemicu buat cerita tentang moralitas. Oh, jadi kecelakaan itu cuma kayak alat buat memulai cerita ya? Lalu cerita sebenarnya apa? Cerita sebenarnya itu perjalanan batin si Dix. Perjalanan dari rasa sepi yang dalam banget, rasa ditinggalin, takut, terus menuju momen lega luar biasa pas dapat dukungan dari teman-temannya itu. Persahabatan yang fungsinya udah kayak keluarga di saat genting. Yang keren dari cara dia cerita itu, dia sadar banget geser fokusnya. Maksudnya geser fokus gimana? Dia nggak lama-lama cerita detail ngerinya kecelakaan, walaupun ya digambarin juga.
Tapi fokus utamanya itu bangun kontras emosi. Dari sepi banget, terus klimaksnya pas teman-temannya datang di UGD itu. Menarik. Dia bahkan bilang kalau penonton atau pembaca itu nangisnya bukan pas dengar tulang patah atau gigi copotnya, tapi justru pas temen-temennya muncul di pintu UGD. Kok bisa gitu ya? Bukannya detail ngeri itu yang harusnya bikin paling terguncang? Nah, ini dia kunci argumennya Dix. Dan kenapa ini penting buat kita semua yang mau cerita. Detail fisik kecelakaan itu emang dramatis. Tapi spesifik banget kan? Nggak semua orang pernah ngalamin kecelakaan separah itu. Jadi, tingkat keterhubungannya mungkin terbatas. Oh iya juga ya. Tapi rasa sepi yang dalam, rasa takut ditinggalin, terus rasa angat, lega pas dapat dukungan dari orang yang peduli, itu kan pengalaman emosi manusia yang universal banget. Hampir semua orang pernah lah ngerasain itu walau kadarnya beda-beda. Disitulah koneksi emosinya dapat. Bukan di kejadian fisiknya, tapi di kebenaran emosinya. Jadi, paradoksnya makin besar atau unik suatu kejadian, malah makin susah bikin orang lain merasa bareng secara emosi, kecuali kita nemu jangkar emosi universal di dalamnya. Ini nyambung ke konsep Dix soal cerita besar versus cerita kecil itu ya? Tepat banget. Dix bahas ini juga. Cerita besar itu ya kejadian-kejadian gede dalam hidup. Kecelakaan maut, nyaris mati, divonis penyakit serius, menang lotre, atau mungkin kasus hukum kayak yang dialamin juga. Nah, cerita kecil itu momen-momen yang kelihatannya sepele tapi penuh makna. Obrolan singkat yang ngubah cara pandang, momen canggung, lapi lucu, kenangan masa kecil, atau sesimpel nari sama anak di ruang tamu. Oke, terus? Nah, secara mengejutkan, Dix bilang cerita besar ini justru seringkali lebih susah diceritain secara efektif. Lebih susah. Kenapa tuh? Bukannya bahannya udah dramatis banget. Justru itu, saking dramatisnya, kita sering kejebak di alur kejadiannya, di detailnya. Lupa nyari inti emosinya atau momen pencerahannya. Cerita besar bisa kerasa jauh buat audiens kalau nggak diikat ke emosi yang semua orang bisa rasain. Sebaliknya, momen kecil itu seringkali udah otomatis fokus ke perasaan, hubungan, atau kesadaran pribadi, hal-hal yang lebih gampang dirasain bareng. Dix nyebut inti cerita yang efektif ini sebagai momen 5 detik. Momen 5 detik, ini istilah kunci dari Dix ya, maksudnya apa tuh? Ya, momen 5 detik itu istilah Dix buat momen singkat di dalam cerita, bisa jadi beneran cuma beberapa detik, di mana ada perubahan mendasar dalam kesadaran si tokoh utama. Momen aha gitulah. Momen di mana makna dari semua kejadian sebelumnya jadi jelas, buat si tokoh dan buat audiens juga. Oke. Kalau di cerita ini, momen 5 detiknya itu bukan pas mobilnya selip, bukan pas dia ditarik dari mobil, tapi pas pintu UGD kebuka, dan dia lihat sahabat-sahabatnya itu. Di detik itulah dia sadar, oh, gue nggak sendirian, ini keluarga gue. Kesadaran itu jantung ceritanya, bukan tabrakannya. Paham. Jadi ini pelajaran penting nih buat Anda yang dengerin, kalau punya cerita, apalagi cerita besar, jangan cuma fokus ke kronologis kejadiannya aja. Cari momen 5 detik itu. Momen perubahan batin, momen kesadaran, momen koneksi emosi yang jadi inti sebenarnya. Kekuatan cerita itu seringnya bukan di gede kecilnya kejadian, tapi di dalamnya transformasi personal yang terjadi. Betul sekali. Ini ngajak kita semua buat refleksi juga kan? Coba deh Anda pikirin lagi momen penting di hidup Anda. Apa selalu kejadian yang paling heboh, paling traumatis, atau paling membanggakan yang paling nempel? Atau jangan-jangan justru momen yang lebih tenang, momen sadar pas lagi ngelakuin hal biasa, obrolan singkat yang ngubah cara pandang, atau koneksi tulus sama orang lain, kayak Dix nemuin keluarganya di UGD itu. Bener juga ya. Bab ini nunjukin banget kalau inti cerita yang ngena itu ada di transformasi emosinya. Di momen 5 detik tadi, bukan cuma soal seberapa heboh kejadiannya. Dan ini jadi pertanyaan lagi buat kita ya. Gimana caranya nemuin momen 5 detik itu di pengalaman kita sendiri? Apalagi kalau pengalamannya gede dan rumit banget gitu. Nah, itu dia pertanyaan kunci yang Dix coba bantu jawab di bukunya. Seringkali momen itu ngumpet nggak kelihatan langsung. Perlu direnungin lagi, perlu jujur sama diri sendiri buat nemuinnya. Oke, jadi rangkuman dari pembahasan kita soal bab 13, This is going to suck, ini bisa dibilang gini ya. Dalam cerita soal kecelakaan mobil parah, kekuatan sebenarnya tuh bukan di detail ngerinya. Bukan.
kekuatannya itu ada di momen pencerahan yang nggak disangka-sangka soal arti persahabatan, komunitas, dan gimana konsep keluarga bisa didefinisiin ulang. Jadi bukan mobil Datsun ringseknya yang jadi pusat cerita, tapi justru keramaian suportif di ruang tunggu UGD itu yang jadi jantung emosinya. Persis. Dan sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Dick sendiri kan bilang di bukunya, dia punya banyak cerita besar lain yang dramatis banget. Pernah ditangkap polisi padahal nggak salah. Pernah ditodong senjata. Tapi dia ngaku banyak cerita besar itu yang dia belum bisa ceritain dengan bagus di panggung. Oh ya, kenapa katanya? Karena dia ngerasa kesulitan nemuin momen 5 detiknya. Inti emosionalnya yang pas buat dibagiin. Nah, mungkin Anda juga punya cerita besar kayak gitu dalam hidup Anda. Kejadian penting yang rasanya susah banget diungkapin maknanya. Coba deh luangkan waktu bentar buat mikirin. Ada nggak ya momen kecil, momen kesadaran, momen koneksi penting, momen perubahan cara pandang yang tiba-tiba yang sebenarnya ngumpet di dalam kemegahan atau kekacauan kejadian besar itu? Mungkinkah bagian terpenting dari pengalaman terbesar Anda itu sebenarnya bukan kejadian utamanya, tapi sesuatu yang lebih hening, lebih personal, lebih ke perasaan Anda saat itu, yang terjadi di sela-selanya? Wah, menarik banget pertanyaannya. Bisa jadi, itu inti cerita Anda yang sebenarnya. Momen 5 detik Anda yang lagi nunggu buat ditemuin.